Bang Aristo, kami harus tanya dulu bagaimana kondisi korban CAT saat ini setelah keputusan dari DKPP? Dia masih sangat overwhelmed ya. Pertama, karena ini perkara yang tidak mudah juga buat dia untuk maju sampai ke sini. Yang kedua, melihat exposure-nya besar sekali ya, sampai misalnya Mbak Zilvi juga mengundang ke sini, jadi dia masih very overwhelmed. Dan dia kan selama persidangan dan selama proses ini didampingi oleh psikolog klinis ya dari lembaga pulih. Jadi psikolog klinis mendampingi setiap sidang, kemudian juga sehabis sidang, kemudian rekomendasinya adalah untuk take her time, calm down, untuk melihat semuanya dan jangan banyak baca-baca media, apalagi komentar-komentarnya supaya dia tidak stressful. Itu setiap sidang dihadiri sama Mbak CAT ini? Iya, setiap sidang dihadiri, itu Hadir yang luar biasa. terus? Dan dia bolak-balik kan dia domisili di Belanda ya, dia memang sudah permanent residence, sudah hidup di sana, sudah bekerja di sana. Dia kembali khusus bolak-balik ya untuk sidang ini karena dia mau fight for her justice. Yang mengagetkan Bang Aristo, kemarin itu korban Mbak CAT ini muncul Ya, ke publik. ya, Kami media tidak menduga-duga itu karena biasanya korban apalagi dalam kasus Ya. asusila itu cenderung menutup diri. ya. Tapi Mbak CAT ini tanpa masker loh berbicara Ya. kepada media. Apa alasannya Bang? Jadi itu proses panjang juga ya. Yang pertama memang ada di dalam tim internal kami ya, itu juga ada perdebatan ya. Saya juga salah satu yang merekomendasikan untuk jangan muncul. Ya, kalau Mbak Zilvi lihat di konferensi persnya dia waktu doorstop, saya bilang bahwa sebenarnya saya merekomendasikan tapi ada alasan khusus ya. Pertama adalah dia yang mengalami situasi ini sendiri. Jadi dia yang punya hak untuk menentukan decision-nya. Yang namanya advokat seperti saya hanya merekomendasikan, mengasih tahu lah ini konsekuensinya apa yang akan terjadi. Itu yang pertama. Dia sudah sadar konsekuensinya, dia memilih itu. Dan saya juga mengerti alasannya untuk bigger reason. Apa itu? Jadi dia merasa bahwa dia mau melihat bagaimana penegakan hukum ya, terutama penegakan etik ini dilakukan di Indonesia. Yang kedua, dia feelingnya adalah dia violated oleh seorang pejabat negara dan dia berharap ada instrumen untuk mengawasi itu. Yang ketiga, dia mau memberikan contoh ya sebenarnya ya. Dia mau memberikan contoh seperti yang dia katakan sendiri, dia mau memberikan inspirasi agar orang jangan takut untuk hadapi ini. Ya, karena yang dia tuntut adalah keadilan untuk dirinya sendiri. Ya, karena bigger reason ini jadinya ya sudah dia made that decision dan kemudian sudah terekspos dan dia sudah siap dengan konsekuensinya. Paling tidak ya mudah-mudahan ada positifnya. Tapi ada juga yang kedua memang yang saya kaget juga ini berkaitan dengan prosedur di DKPP. Saya pikir dari awal sidangnya akan ditutup. Nah, Ya. itu dia. Tetapi pas pembukaan ternyata tidak ditutup. Jadi mungkin jurnalis dan orang yang mengamati misalnya netizen kan bertanya-tanya, oh ini akhirnya kayak Mbak Zilvi. Sebenarnya dia sudah muncul di setiap sidang, mungkin tapi nyaru sama lawyer. Iya, Dia iya. selalu ada di sebelah saya. Iya. Nah, itu dia Bang. Ya. Sebelum kita masuk ke proses persidangan dan juga keputusan yang kemarin ya, saya ingin tanya, apakah juga salah satu alasan Mbak CAT itu kemarin muncul, itu karena Mbak CAT mungkin merasa ada korban lain selain dirinya? Ya, itu asumsi ya sebenarnya ya. Dia punya pikiran memang ada korban lain tapi bukan spesifik kepada ketua KPU tapi di dalam institusi KPU itu sendiri. Kenapa? Karena kan sudah ada laporan-laporannya. Kan kita mendatangkan Komnas Perempuan dan Komnas HAM ya, terima kasih karena mereka sudah datang dan mereka kasih tahu ada data-datanya kekerasan seksual di institusi. Dan sesuai Undang-Undang TPKS tindak pidana kekerasan seksual yang baru kita sahkan itu, setiap institusi itu harus memastikan bahwa working condition-nya tuh safe terhadap sexual harassment. Oleh karena itu Cindra ini ingin mengambil bagian dari itu. Ya, ingin mengambil bagian dari itu agar memberikan contoh atau inspirasi untuk perempuan untuk speak up dong. Oke, jadi dari data Komnas HAM, Komnas Iya. Perempuan, itu memang terbukti Terbukti. ada korban-korban Ada di kekerasan putusan seksual lain. DKPP beberapa kali dan aduan masih ada yang berjalan KPU kabupaten, KPU daerah ini level KPU saja ya. Di instansi-instansi lain kan juga ada. Oke. Kemudian kita sekarang masuk ke bagaimana akhirnya sidang itu dibacakan secara terbuka. Ya. Kemarin kita dengar
ada protes ya dari Bang Aristo ketika salah satu anggota Majelis DKPP, Ibu Dewi Ratna, Betul. yang lagi membacakan itu detail soal kejadian 3 Oktober 2024 sampai 2023 sampai seterusnya. Terus Bang Aristo protes, apakah harus dibacakan sedetail itu? Itu kaget Bang ketika itu dibacakan sedetail itu. Oh, saya kaget. Makanya saya di tengah persidangan saya interrupt ya. Karena saya sudah anticipate sebenarnya persoalan kayak begitu terjadi. Dan itu sudah dibicarakan di sidang pertama, di sidang kedua saya selalu bicarakan. Saya selalu bilang bahwa ini kan buktinya sensitif ya. Dan nanti sejauh mana privacy klien saya akan terlindungi. Itu yang pertama. Karena saya takut juga ini jangan-jangan klien saya bisa dilaporkan. Ya, bisa dilaporkan balik. Kalau saya sebagai advokat saya punya hak imunitas. Tapi kalau klien saya kan belum tentu. Itu saya concern, saya voice berkali-kali itu. Itu yang pertama. Yang kedua, putusan DKPP itu saya tahu memang terbuka. Karena sebelumnya sudah ada nih, misalnya contoh putusan yang Hasnaini itu, Wanita emas. Wanita emas, Mbak Silvi bisa lihat, bisa di Google, Ya. di website DKPP, Ya. itu terbuka juga kronologi kejadiannya. Saya katakan itu. Dan pada waktu itu sebenarnya DKPP memberikan jaminan untuk privacy, ya, untuk privacy nanti akan di-redact lah beberapa informasi yang sensitif. Tapi ternyata itu kan tidak dilakukan. Ya, makanya saya protes itu tidak dilakukan. Tapi di sisi lain saya berpikir, pada waktu itu dibacakan saya berpikir, wah ini kayaknya putusannya akan putusan sanksi tertinggi nih, memecat. Kenapa? Ketika sanksi tertinggi memecat itu, maka saya pikir dia perlu public justification. Artinya dia buka supaya publik mengerti atau mendapat dukungan publik bahwa ketua KPU ini memang layak untuk diberikan sanksi tertinggi. Ya. Karena kan sebelum-sebelumnya kan takut peringatan semacam Keras, takut ya. ya. Peringatan keras terakhir beberapa kali kan. Jadi saya pikir di satu sisi saya menyayangkan, di sisi lain saya mengerti. Tapi ujungnya sebenarnya saya menyesalkan ya. Kenapa mestinya harus ada formula? Karena kan kalau Ya. di sidang pidana saja untuk Ya. asusila itu ditutup ya, Ya betul. Bang ya. Betul. Jadi ada juga catatan saya yang pertama ya. Saya juga kaget ya. Saya baru pertama kali sidang di KPP perkara ini. Ya. Saya biasa sidang lebih banyak di pidana atau perdata. Nah, ketika itu ditutup, ternyata ditutupnya itu ditutup nggak seluruhnya. Apa maksudnya nggak ditutup seluruhnya? Jadi ketika para pihak masuk itu, wartawan ada. Saya kaget banget sidang pertama. Wartawan langsung banyak. Klien saya itu juga langsung kaget. Jadi wartawan banyak sekali. Jadi datang semua, majelis datang. Jadi kemudian membacakan tata tertib persidangan, kemudian menyanyi Indonesia Raya, baru keluar. Tapi kan terekspos sebenarnya. Ya, terekspos sebenarnya muka Terus pas klien Bang saya. Aristo protes ke anggota majelis DKPP, jawabannya apa sih? Kita nggak denger itu kalau di TV itu, nggak jelas. Nggak dijawab. Saya cuman dilihat, saya lihat ketua majelisnya cuman mengangguk kepada saya, tapi dilanjutkan. Tidak ada perubahan apa-apa, lanjut terus. Lanjut terus, buktinya sampai sekarang kan sangat terekspos ya. Sensitive information menurut saya sangat terekspos, termasuk juga identitas sampai alamat, itu sangat terekspos. Kalau begitu sebetulnya overall putusan DKPP ini bagi klien Anda itu melegakan, memuaskan, atau tetap sangat menyisakan kekhawatiran, Bang? Gini, jadi ini bukan menang kalah ya. Jadi persoalan ini saya bilang kepada klien saya ya, pertama kali dia datang ke saya bilang pertama ini saya mau pastikan ini bukan soal materi. Itu dulu. Yang kedua saya bilang ini bigger than you perkara ini. Kenapa? Karena perkara ini itu bukan soal soal perempuan personal, tapi juga soal bagaimana lembaga negara, kekuasaan lembaga negara, ya dalam hal ini ketua KPU yang paling tinggi mengelola kekuasaan itu, yang ternyata dia salah gunakan untuk kepentingan pribadinya yang berujung tadi asusila. Jadi asusila itu sebenarnya titik klimaksnya. Untuk menuju ke sini ada perbuatan sistematis yang mencampur adukan kekuasaan jabatannya, fasilitas jabatannya, dan kewenangannya. Jadi itu harus dilihat. Jadi kalau pertanyaannya puas atau tidak puas, antara puas dan sedih. Ya, puasnya karena melihat bahwa ternyata sanksi tertinggi itu yang memang kita minta. Yang kedua sedih karena melihat kok
begitu mudah ya mengelola kekuasaan fasilitas jabatan itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi di negara ini. Ya. Itu yang saya bilang bigger than my client. Ya, kita sudah dengar fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh anggota Majelis DKPP, Bang. Tapi apa bukti yang paling konkret yang bisa disampaikan ke publik dalam forum ini yang tidak terbantahkan kalau memang kasus asusila ini terjadi karena ada faktor relasi kuasa tadi yang tidak terbantahkan itu apa, Bang? Contoh konkretnya. Jadi gini, jadi yang saya bilang pertama tadi asusila itu sebenarnya klimaksnya. Untuk mencapai ke situ, seorang ketua KPU ini menggunakan tadi kekuasaannya, ya, fasilitas jabatannya, ya, kemudian juga kewenangannya untuk mencapai. Jadi metode nih, serangkaian perbuatan. Jadi kalau Mbak Zilvi tanya apa yang tidak terbantahkan, banyak itu buktinya. Ya banyak sekali yang tidak terbantahkan. Jadi saya nggak bisa bilang ini satu bukti yang menentukan. Enggak, itu buktinya kan itu ada rangkaian. Itu ada metodologis. Jadi mulai pertama dari sistematisnya kalau Mbak Zilvi lihat di putusan itu kan itu ketika bimbingan teknis pertama, PPLN pada dipanggil kan. Itu nih Bang, aku bacakan ya supaya Ya, yang silakan. mendengarkan juga tahu. Ya. Jadi dari anggota DKPP J. Kristiadi itu bilang Hashim terbukti sudah sejak awal. Ya. Sejak awal mengincar korban untuk memenuhi hasrat seksualnya. Sudah incar korban sejak awal tuh kayak gimana Bang? Jadi gini, kita harus lihat dari pertama. Kalau allegation kami ya, yang pertama itu dari peraturannya dulu. Jadi ada peraturan KPU sebelumnya tentang larangan untuk hidup serumah, untuk kumpul kebo dengan sesama penyelenggara pemilu. Itu adalah turunan dari Undang-Undang Pemilu. Yang pasal 90 ayat 4. Iya. Oke, itu diubah Itu dirubah. sama ketua KPU. Ya sama komisioner KPU, tapi kita bilang paling tidak ketua KPU ini kan mempunyai influence. Kenapa dia tidak bisa cegah itu? Padahal kan dia harus tertib sosial nih dalam asas penyelenggara pemilu. Itu yang pertama ya, allegation pertama. Diubah menjadi Jadi nggak ada itu larangan untuk nikah siri, larangan untuk hidup tinggal serumah, kumpul kebo sama penyelenggara pemilu tuh nggak ada. dan Anda menduga peraturan itu sengaja diubah karena ada faktor ketua KPU yang sudah ingin mengejar klien Anda. Nggak spesifik klien saya, tapi untuk mengakomodasi perbuatan seperti itu. Mungkin bukan hanya ketua KPU, tapi juga yang lain. Itu dugaan. Itu dari pertama ya, sistematisnya. Yang kedua, ada pendekatan juga yang sistematis, misalnya dari BIMTEK itu, dari bimbingan teknis. Dari BIMTEK pertama itu Agustus bimbingan 2023. teknis itu seluruh PPLN luar negeri dikumpulkan di Bali, diberikan briefing lah, semacam briefing. Nah di situ sudah menaruh perhatian khusus. Itu pertama kali ketemu ya? Itu pertama kali ketemu. Perhatian khususnya gimana Bang? Ya misalnya diajak ngobrol, disuruh catat nomor teleponnya, disuruh WA. Itu ada semua di putusan DKPP. Yang lain nggak dimintain? Yang lain nggak dimintain, makanya ada pelanggaran yang namanya perbuatan perlakuan khusus terhadap penyelenggara pemilu, karena dia doang yang dibegitukan. Jadi itu yang pertama. Itu kan kemudian komunikasi berlanjut, misalnya undangan khusus ke kantor KPU. Sampai dia kan bingung kalau lihat ceritanya. Dia bingung ini mesti diapain? Dia sampai lapor kan ke bosnya. Dia kan bukan ketua PPLN. Apa tapi yang dilaporkan ke bosnya Bang? ini saya diundang, Bapak diundang nggak? Saya harus gimana? Pada akhirnya ketua PPLN ya sudah, silakan datang, mungkin terkait keuangan katanya dia, karena memang dia divisi keuangan. Dan akhirnya datang, tapi datang juga pertama ke kantor KPU, yang kedua kan di kafe. Ya. Dan ternyata tidak ngomongin soal pekerjaan. Di situ kan dia kan bingung di situ. Yang ya. diomongin apa Bang? Kalau bukan soal kerjaan? Ya banyak yang diomongin di misalnya apa? Yang topik-topik yang sudah menjurus mengarah itu kayak gimana? Jadi kalau yang pertemuan itu belum yang sensitif, hanya topik-topik umum lah, ya topik-topik umum sosial, politik, kondisi tapi sudah politik menggali global. kehidupan pribadi. Ya semacam orang DKPP mengatakan ini kan percakapannya ini semacam orang lagi PDKT. Ya menggali kehidupan pribadi, bagaimana termasuk asalnya dari mana. Klien sudah berkeluarga atau belum? Termasuk itu juga, termasuk ya. Nah, Dan mohon maaf Bang, klien belum berkeluarga. Nah ini penting juga nih, terima kasih ditanya. Pertama dia belum berkeluarga, ya, dia masih single. Kemudian yang kedua, dia itu seorang profesional, bekerja di perusahaan di Eropa, dan dia sudah permanent residence di sana dan hidupnya di sana. Dan dia menjadi PPLN ini bukan pertama kali. Jadi pertama dia pernah di Belgia, kan Belgia Belanda.
Di Belgia 2014, kemudian di Belanda juga 2019. Dan itu menjadi wadah sebenarnya untuk dia untuk berkontribusi kepada Indonesia dan wadah kumpul sama orang Indonesia. Jadi PPLN ini side job. Ya. Ini side jobnya dia. Jadi kemudian dia sangat senang. Pada awalnya dia cerita ke saya, ya saya senang aja karena saya dihubungi sama pejabat negara. Saya pikir saya bisa berkontribusi lebih. Saya masih warga negara Indonesia, tetapi ternyata ujungnya itu bukan profesionalitas. Oke.